deadline yang harus saya kerjakan. Jadi ya belum sempat saya cek untuk tugasnya. Ada kesulitan tugasnya kemarin? Tidak ada ya? Ini kalian pakai HP atau pakai laptop? Atau laptop ya? 2 laptop atau 2 layar atau 1 layar? Satu kebetulan. 1, oke. Oke. Ini sudah mulai praktikum offline ya? Ada mata kuliah yang offline nggak? Ada Pak. Ada Pak. Berarti ini sudah di Semarang? Ada. Oke, untuk mata kuliah kita tetap online ya? Tetap online, tapi sebenarnya lebih enak offline sih, lebih enak tatap muka. Oke, dan lebih enak lagi kalau kalian pakai 2 layar, jadi bisa langsung mencoba. Oke, untuk tugasnya mungkin nanti akan saya bikinkan video untuk menjawab jawaban yang benar. Untuk pertemuan kali ini kita langsung saja membahas mengenai Android. Hari ini kita akan membuat aplikasi Android yang sederhana dulu. Sebelumnya di sini ada yang sudah pernah membuat aplikasi Android dengan menggunakan bahasa Java atau bahasa Kotlin menggunakan Android Studio. Ada yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah menggunakan Android Studio di sini? Ya, Pak. Oh, Mas Lutfi sudah ya. Yang kelas 2E itu kebanyakan sudah. Karena setahu saya kemarin ada yang ikut DTS, ada yang ikut Digital Talent Scholarship Kominfo. Itu ada yang sudah lulus juga, jadi ada teman kalian yang sudah mendapatkan sertifikasi junior mobile programming. Nanti kalian kalau misalkan ada lagi DTS di Polines, silahkan mendaftar gratis dan dapat uang saku, insya Allah. Oke, ini saya langsung live di YouTube. Jadi langsung saya rekam di YouTube. Mumpung Zoom-nya masih berbayar, masih berlisensi. Oke, langsung saja saya mulai kuliah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap diberikan kesemangatan, diberikan kesehatan, tetap semangat, tetap ngerjain tugasnya. Nah, sekarang mulai minggu ke-5 ini kita akan membahas mengenai pembuatan aplikasi Android. Jadi ini codingnya sudah mulai banyak dan sudah mulai menggunakan Android Studio. Disiapkan Android Studio-nya. Oke, ini langsung saya share screen. Ini kelas 2B sampai 2E ya. Kelas 2A insya Allah Kamis. Ini sudah kelihatan belum screen-nya? Sudah, Pak. Ya, sebelum kita praktek, ini akan saya jelaskan dulu mengenai komponen fundamental Android dan juga daur hidup activity sebelum kita masuk ke coding program. Oke, di sini ada beberapa komponen fundamental Android, komponen pembentuk aplikasi Android yang wajib kalian pahami. Di sini saya tuliskan ada 6. Di sini ada recycle view. Sebenarnya untuk recycle view ini bisa diganti dengan list view. Jadi ada list view, ada recycle view. Cuma
untuk recycle view ini arsitekturnya lebih fleksibel dan lebih banyak dipakai oleh para developer. Jadi ada activity, intent, fragment, view dan view group, style and theme, dan recycle view. Oke, kita bahas yang pertama mengenai activity. Activity itu jangan diterjemahkan secara pengertian ya. Kalau pengertiannya kan kegiatan. Tapi kalau di Android, activity itu adalah sebuah screen atau sebuah window atau sebuah tampilan antarmuka dari aplikasi Android. Jadi activity itu ibaratnya kalau di halaman web itu ya berarti ya page-nya, page atau halaman web itu activity. Misalkan di halaman web kita punya halaman beranda, ada halaman profile, ada halaman about us. Berarti nanti kalau di Android kita punya activity home, activity profile, dan activity about us. Jadi ibaratnya activity itu adalah sebuah halaman. Kalau di Android, activity ini memiliki daur hidup atau life circle sendiri. Jadi activity ini mempunyai, ya kalau kalian belajar biologi itu kan kalian mempelajari daur hidup ya. Mulai dari makhluk hidup itu hidup, terus kemudian bereproduksi sampai meninggal. Nah, activity itu juga sama, memiliki daur hidup mulai dari activity itu dibangkitkan, kemudian activity itu uh, berhenti, lalu activity itu dihancurkan, itu dia punya daur hidup sendiri. Dan untuk menggunakan daur hidup tersebut itu ada metode khusus. Di sini ada on create dan on destroy. Jadi daur hidup activity itu dimulai dari on create sampai on destroy. Kemudian ada intent. Intent ini beratnya kayak ahref di web. Jadi kalau kita ingin berpindah-pindah halaman, kalau di web itu kita gunakan ahref, kalau di Android kita gunakan intent. Jadi intent ini merupakan sebuah objek ya, sebuah kelas di Android yang digunakan untuk berpindah-pindah halaman. Ini intent. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita klik tombol klik me, dia akan berpindah ke halaman lain. Proses atau cara perpindahan dari halaman satu ke halaman yang lain ini menggunakan intent, menggunakan objek dari kelas intent. Terus ada fragment. Fragment ini juga sama seperti activity. Dia merupakan komponen view yang fleksibel dan dia itu juga merupakan sebuah halaman sama seperti activity. Nah, tetapi dia hidupnya itu nempel pada activity. Jadi fragment ini dia harus punya activity induk. Ya, fragmen ini juga memiliki daur hidup tersendiri. Jadi fragmen ini juga punya daur hidup mulai dari dia dibuat sampai akhirnya dia di-destroy. Jadi fragmen juga memiliki daur hidup, tapi dia tidak tergantung pada activity. Jadi untuk fragmen ini memang sebuah komponen yang digunakan untuk menampilkan halaman tersendiri sama seperti activity, tetapi memang dalam prakteknya ketika kita membuat sebuah fragmen, kita harus membuat activity terlebih dahulu. Untuk contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi misalkan di sini ada activity, nah fragmen itu nempel di activity. Fragmen itu nempel di activity, dia itu ibaratnya menutupi layar activity. Makanya nanti ketika membuat fragmen, itu kita menggunakan layout yang namanya frame layout. Karena frame layout itu kan dia menutupi. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu activity ini bisa ada ini.
Ini fragmen ini implementasinya biasanya di tab ya, di tab ya pokoknya di HP yang layarnya besar. Nanti kita juga akan bahas mengenai fragmen. Untuk fragmen ini biasanya dia menggunakan frame layout. Nanti akan kita bahas. Dan fragmen ini lebih ringan dibandingkan activity. Kalau activity ini harus didaftarkan di Android Manifest, kalau fragmen tidak perlu. Nah, terus ada view dan view group. Untuk view dan view group ini merupakan komponen dasar Android. Kalau komponen view itu contohnya ada button, ada text view, ada edit text, dan lain sebagainya. Kalau view group, ini contohnya ada scroll layout, ada recycle view, ada linear layout, ada relative layout, dan lain sebagainya. Jadi, di dalam view group ini ada view. Jadi, view ini view group. Seperti itu. Objek-objek view contohnya ada button, text view, edit text, dan lain sebagainya. Nah ini, view dan view group ini digunakan untuk mendesain tampilan antarmuka dari aplikasi Android kita. Jadi tampilan antarmuka Android ini bisa dibuat, komponen-komponennya bisa dibuat menggunakan view dan view group. Nah, kemudian ada style and theme. Style and theme ini merupakan sebuah komponen di Android yang digunakan untuk mendesain tampilan antarmuka Android. Nah, ini supaya tampilannya itu tidak tidak keluar dari layar, supaya tampilannya responsif, tampilannya mudah digunakan oleh user, dan tampilannya itu ya fleksibel. Intinya kalau misalkan tampilan dari aplikasi kita bagus, baik, indah, pasti user akan memakai aplikasi kita. Gitu. Jadi kita bisa gunakan style itu ya bisa kita ubah warnanya, warna-warnanya bisa kita ubah, tulisannya, font-nya bisa kita ubah. Misalkan font-nya kita ganti menjadi Calibri, font-nya kita ubah menjadi Arial New, dan lain sebagainya. Untuk temanya juga bisa kita ubah, ada tema yang untuk naik, tema yang dark, tema yang light, itu bisa kita ubah juga di sini. Oh, ini sebelum saya ganti. Di sini ada recycle view, yaitu kopas tadi belum saya ganti. Recycler view. Jadi untuk recycle view ini merupakan sebuah layout dari Android. Karena HP Android atau HP yang kita pakai sehari-hari ini ukuran layarnya kecil, maka supaya dia bisa menampung data yang cukup banyak, maka kebanyakan aplikasi Android itu dibuat dalam bentuk list. Ya, dibuat dalam bentuk list seperti ini. Jadi biar datanya itu bisa ditampung dalam layar yang ukurannya kecil. Nah, untuk membuat list seperti ini, listnya bisa di scroll down, scroll up, bisa di swipe up, swipe down. Ya, kita bisa menggunakan recycle view. Gitu. Jadi recycle view itu membuat tampilan dari aplikasi Android kita itu dalam bentuk list, bisa di scroll up, scroll down. View. Untuk masing-masing komponen fundamental Android ini akan kita bahas satu persatu. Jadi komponen-komponen fundamental ini nantinya akan kita bahas, akan kita buatkan aplikasinya. Jadi tenang saja, kalau misalkan pertama kali kalian mendengarkan penjelasan saya ini tidak paham sama sekali, itu wajar, tidak apa-apa. Nah, nanti akan dibahas lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan ya saya harap nanti kedepannya kalian bisa paham. Seperti itu.
Terus sebelum masuk lagi mengenai masuk ke Android Studio, ini ada satu teori lagi terkait activity. Ini penting sekali. Ya, ini teori activity. Atau kita akan membahas mengenai activity yang ada di Android. Ya, seperti saya jelaskan tadi, activity ini adalah sebuah halaman dari aplikasi Android. Activity ini berfungsi untuk menampilkan user interface ke layar pengguna. Kalau kalian buat project baru, itu biasanya akan muncul 2 activity. Jadi, kalau kalian pilih yang empty activity, jadi kalian buat project baru di Android Studio, terus kalian pilih empty activity, pilih yang empty activity, nanti akan ada 2 activity, akan ada satu activity namanya main activity. Nah, kemudian ada juga nih layout-nya. Jadi untuk layout activity main XML ini berfungsi untuk mendesain tampilan antarmuka. Sedangkan ini main activity ini fungsinya untuk memberikan logic. Jadi ini untuk desain, ini untuk logic. Nanti file-file Kotlin yang telah kita pelajari, kita akan tulis di activity ini, bukan yang di XML. Itu. Terus untuk main activity itu biasanya itu mewarisi atau extend superclass activity. Jadi kalau kalian pertama kali buat project, kemudian pilih empty activity, nanti akan muncul main activity, di dalamnya sudah ada kode program, lalu di dalamnya kelas main activity ini akan mengextend superclass activity. Itu. Tugasnya, mengapa dia harus mengextend superclass activity adalah untuk menampilkan layout main activity.xml dan mengelola interaksi yang ada di dalamnya. Jadi dia mengextend itu supaya nanti dia terhubung ke activity main.xml sehingga nanti antara logic dan layout itu akan saling berhubungan. Umumnya dalam sebuah aplikasi terdapat lebih dari satu activity yang saling terhubung dengan tugas yang berbeda-beda. Ya, kan tidak mungkin kita membuat aplikasi hanya satu activity saja. Pasti kan ada banyak activity. Contohnya kalau kita install aplikasi Instagram, di Instagram kan nggak hanya ada beranda saja, kan ada halaman profile, ada halaman pengaturan, dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan aplikasi Android itu terdiri dari lebih dari satu activity. Kemudian semua activity atau setiap activity yang ada di Android Studio itu biasanya terdaftar di Android manifest.xml. Jadi secara default kalau kita membuat activity baru, Android Studio akan mendaftarkan activity tersebut ke Android manifest.xml. Itu sedikit penjelasan mengenai activity. Oke, terus di sini kita akan membahas mengenai activity life cycle atau daur hidup activity. Nah, jadi untuk daur hidup activity atau activity life cycle ini itu dimulai dari membentuk atau membuat activity, kemudian menghancurkan activity, atau dimulai dari method on create sampai method on destroy. Ya, ini para developer ini wajib mengetahui secara detail tentang life cycle dari sebuah activity, terutama untuk melakukan aksi yang tepat saat terjadi perubahan state activity. Perubahan state activity contohnya ketika kita melakukan rotasi layar, itu kan terjadi perubahan state ya, bagaimana cara kita untuk mengatasi
ya mengatasi perubahan state activity. Apakah nanti ketika terjadi perubahan state data yang ditampilkan hilang? Nah, itu nanti akan kita bahas setelah ini. Pemahaman yang baik tentang daur hidup activity akan membuat implementasi rancangan aplikasi menjadi lebih baik dan juga meminimalisir error, bug, atau force close yang tidak diinginkan. Karena jika kita seorang developer membuat aplikasi mobile, terus kita upload ke Play Store, terus di-download, diinstal oleh user, ketika user memakai aplikasi yang kita buat dan ternyata aplikasi kita error atau force close, jadi aplikasi yang kita buat kok muncul error atau force close, nah itu pasti oleh user akan di-uninstall, dan sekali user menginstal aplikasi kita, itu biasanya dia tidak akan menginstal lagi. Jadi sangat fatal ya. Pokoknya walaupun aplikasi kita itu tampilannya jelek, yang penting tidak terjadi error atau force close ya. Seperti itu. Ya, ini adalah daur hidup dari activity. Ini dimulai dari method onCreate sampai method onDestroy. Jadi pertama kali kita menjalankan aplikasi Android, maka secara otomatis method onCreate ini akan dipanggil, dia akan merender sebuah tampilan aplikasi sehingga tampilan dari aplikasi Android kita dapat dilihat oleh user. Jadi method onCreate ini gunanya untuk merender tampilan aplikasi. Pertama kali aplikasi dibuka, yang pertama kali dijalankan oleh sistem adalah method onCreate. Oke, setelah activity dibuat, kemudian dia akan masuk ke method onStart. Nah, ketika method onStart dijalankan, maka akan mulai tampil sebuah tampilan di layar. Jadi ketika onStart dibuat, maka akan tampil di layar activity-nya. Terus kemudian masuk ke method onResum. Ketika masuk ke method onResum, maka tampilannya sudah aktif dan siap untuk dijalankan. Jadi pertamanya onCreate dibuat, setelah dibuat ditampilkan, ini aktif dan siap dijalankan. Kemudian ini activity jalan, ya ini activity sudah jalan dengan lancar. Nah terus ketika kan pada saat-saat tertentu kan kita pengen berganti aplikasi ya. Kita tekan tombol home, terus kita pindah ke aplikasi yang lain. Misalkan pertama saya buka Gojek. Pertama saya buka aplikasi Gojek. Nah, terus saya klik tombol home, saya buka aplikasi YouTube. Nah, sebenarnya ketika kita berpindah aplikasi dari Gojek ke YouTube, sebenarnya aplikasi tersebut itu tidak langsung di-destroy. Jadi aplikasi tersebut tidak langsung dihapus, melainkan dia akan di-pause. Di-pause, ketika aplikasi di-pause, maka dia tidak akan bisa menerima input apapun. Terus setelah itu dia masuk ke method onStop. Jadi ketika aplikasi kita keluar dari aplikasi, terus masuk ke aplikasi baru, aplikasi yang kita keluar tadi itu masuk dalam mode onStop. Jadi dia on pause dulu, terus kemudian masuk ke mode onStop. Nah, di mode onStop ini, aplikasi yang tadi kita keluar,
tidak bisa terlihat di layar. Jadi kalau on pause itu dia tidak bisa menerima input apapun, terus kalau sudah masuk on stop, dia tidak tampil di layar HP, gitu. Terus kalau misalkan kita aplikasi yang tadi kita tutup, itu apakah dia akan on klik lagi atau tidak? Tentu saja tidak ya. Jadi karena tadi kita sudah membuka aplikasi, tapi aplikasi yang tadi kita buka kita singkirkan dulu, dia tidak akan mengulang lagi ke on klik. Jadi kalau kita buka lagi aplikasi yang sebelumnya kita buka, dia akan mengaktifkan metode on restart gitu. Jadi tidak membuat on click atau tidak membuat activity baru lagi, tapi dia akan di restart gitu. Ketika kita membuka aplikasi yang telah kita buka tadi, dia akan masuk ke on restart, kemudian dia akan masuk lagi ke metode start gitu. Terus on resume, terus activity seperti itu. Nah, terus mungkin pertanyaannya kalau misalkan di sini ada pop-up seperti ini ya. Mana nih? Nah, kalau misalkan muncul pop-up seperti ini kan ada pop-up dialog seperti ini, kira-kira aplikasi kita itu masuk ke metode apa kira-kira? Apakah on stop atau on pause? On pause, Pak. Ya, betul ya Mas Restu. Jadi kita masuk ke metode on pause yang di belakang activity yang ini itu masuk ke on pause karena activity kita itu tidak bisa menerima inputan apapun. Jadi tidak untuk menghemat resource maka ini akan di pause kemudian kalau ini pop up-nya sudah dipilih nanti langsung masuk ke on resume gitu. Itu untuk activity, teori hidup activity. Untuk activity ini dia menerapkan sebuah metode yaitu last in first out. Jadi yang terakhir kali masuk maka dia yang pertama dikeluarkan. Nah, misalkan di sini ya. Di sini itu saya ada dua activity. Nah, ini activity pertama, ini activity kedua. Ketika saya klik tombol pindah activity, maka dia akan masuk ke activity 2. Terus kalau misalkan saya back, dia akan kembali lagi ke activity 1, itu. Jadi metodenya adalah last in, first out. Contohnya kayak ini ya, kayak seperti ini ada gelas, terus ini gelasnya saya isi roti ya, rotinya ini bertumpuk seperti ini. Nah, ada 2 roti, terus saya menambahkan roti satu lagi, roti yang ketiga. Nah, terus yang ini masuk ke sini, ini roti yang ketiga ini masuk, terus ketika saya pengen ngambil roti, yang saya ambil adalah roti ketiga. Dari last in, first out. Jadi yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali dikeluarkan. Konsep di Android, konsep activity di Android seperti ini. Oke, seperti itu.
Kita lanjut ke ya ini cuma maksud dari gambar ini ya. Ini sudah komplit. Ada di activity pertama dia akan mengaktifkan on create, on start, on resume. Ketika diklik maka di activity 2 itu tidak on create tapi on resume. Terus ketika di back di activity 1 itu yang tadinya dia on stop, dia akan on restart, on start, on resume lagi. Seperti ini. Kalau sudah di-destroy berarti aplikasi kita itu sudah ditutup. Jadi kalau sudah dihapus. Jadi kalau misalkan kalian keluar dari aplikasi, sebenarnya aplikasi kita itu langsung di-destroy. Baru kalau kita betul-betul menghapus aplikasinya ya nanti betul-betul metode on destroy akan dia seperti ini. Itu konsepnya. Nah, ini ada satu lagi konsep ini terkait saving activity state. Untuk saving artinya kan menyimpan ya, menyimpan keadaan activity. Ya, kadang ketika kita menggunakan aplikasi Android itu ada beberapa perubahan state, perubahan kondisi dari aplikasi. Misalkan ketika kita merotasi layar itu kan terjadi perubahan state dan lain sebagainya. Nah, supaya ketika terjadi perubahan state, data yang kita tampilkan di Android itu tidak hilang, kita bisa menggunakan sebuah metode sebuah metode yaitu on-save instance. Jadi kita bisa menggunakan on-state instance yang terdapat di bundle untuk menyimpan state saat terjadi perubahan layar. Tapi kalau on-save instance ini memang dia hanya menyimpan data yang ukurannya kecil. Kalau datanya sudah berukuran besar, ya kita membutuhkan metode baru yaitu view model namanya. Ya ini. Di sini untuk menggunakan metode of on save instant ini, ya ini kita harus ya pertama kita harus memanggil metodenya terlebih dahulu ya. Memanggil metodenya sebab ketika terjadi perubahan stage biasanya itu aplikasi atau sistem akan langsung menutup atau menghapus datanya, akan langsung di-kill, prosesnya akan langsung di-kill, terus restart ke proses baru. Tetapi dengan menggunakan on-save instant state, ini activity kita, state dari activity kita itu akan disimpan. Jadi datanya tetap terjaga, seperti itu. Nah, ini contoh dari perubahan konfigurasi seperti perubahan orientasi layar, keyboard availability, dan perubahan bahasa. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari mengenai penggunaan saving activity state ini. Jadi kita juga akan menggunakan metode on save instant state. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, untuk on save instant state ini tidak menyimpan data yang besar. Jadi kalau misalkan untuk menyimpan data bitmap ketika proses download misalkan itu tidak cocok. Ketika kita menggunakan on save instant state. Nah, nanti kita bisa menggunakan view model yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Seperti itu untuk sedikit teori mengenai activity dan komponen fundamental Android. Nah, supaya lebih paham mengenai teori hidup activity, nah di sini ini ada sebuah program. Ini programnya memang menggunakan bahasa Java ya. Ya, tetapi di sini akan terlihat mengenai teori hidup activity. Ya, di sini ada on create, on start, on stop, on restart, on resume,
on pause, on destroy. Jadi nanti ketika ketika sebuah activity masuk ke daur hidup on restart misalkan, maka dia akan memunculkan toast. Toast ini merupakan komponen view yang fungsinya ini untuk menampilkan tulisan, tetapi tulisannya itu tulisan yang sifatnya sementara, kayak pop-up gitu, tapi dia hanya 5 detik sampai 10 detik, tergantung ini length-nya short atau long. Ya kita run saja. Oke, di sini saya menggunakan emulator dan cukup lama ya kalau kalau menggunakan emulator, maka eee, kalau misalkan lama seperti ini kalian boleh bertanya terkait materi yang tadi saya sampaikan, yaitu komponen fundamental Android dan activity. Ada yang mau ditanyakan sambil menunggu emulatornya muncul? Di sini kalian menggunakan emulator juga lah atau ada yang menggunakan HP Android? HP Android, Pak. Ya, mungkin yang laptopnya itu high-end, misalkan pakai ROG atau pakai Acer Predator, pakai MSI yang bagus itu, silahkan boleh pakai emulator ya. Disarankan pakai emulator, kalau misalkan spek laptopnya itu high-end, tapi kalau speknya spek kentang ya sangat tidak direkomendasikan, karena akan sangat melatih kesabaran. Ya, tadi sudah kelihatan ya muncul, tapi cepat sekali karena tadi length-nya kan short. Ini kalau saya back, yang lag, ini, ini kalau saya back, dia on stop, on destroy ya. Ini kalau saya start, mana ya tadi? Ini on start, on resume, ya kenapa nggak on create? Karena tadi kan saya sudah membuka aplikasinya ya. Gitu. Kalau saya back, dia akan on pause, on stop, on destroy, gitu. Sebenarnya nggak di-destroy juga karena di sini kita bisa buka lagi. Seperti itu daur hidup dari aplikasi. Simple. Workflow-nya cuma begini saja. Jadi metode on create-nya tidak langsung dibuat kalau kita sudah pernah membuka aplikasinya. Oke, seperti ini. Ya, sekarang kita akan membuat sebuah aplikasi Android Studio. Aplikasi Android yang kita akan buat adalah aplikasi kalkulator. Aplikasi yang gampang dulu aja. Aplikasi kalkulator. Ini kalian ngikuti atau nanti lihat videonya lagi? Ikuti, Pak. Oke, berarti saya cepat saja ya bikinnya ya. Soalnya kalau misalkan ikut praktek banyak yang ketinggalan, apalagi ini 90 orang ya, pasti ketinggalan. Orang kalau di lab aja ketinggalan. Oke. Kalau ada yang mau modulnya sebenarnya saya ada, tapi pakai bahasa Java. Belum di-translate ke Kotlin. Oke, di sini buat project baru, caranya gampang, file, new project.
Nah, ini banyak sekali layout yang bisa kita pakai. Ini untuk phone dan tablet, dan karena Android itu sudah bisa dipakai untuk smartwatch, ini juga ada template untuk smartwatch. Terus ini ada Android TV juga. Terus Android kan juga bisa dipakai di mobil ya. Jadi di mobil, di dashboard mobil itu ada yang touchscreen. Kalau kalian pakai Tesla, coba lihat OS-nya Android juga. Oke, ini untuk layout-nya sudah disediakan. Nah, ini kita pakai empty activity saja. Oke, seperti ini nama project-nya apa, nama package-nya. Nama package itu biasanya adalah nama perusahaan. Jadi biasanya nama perusahaan. Karena saya tidak ada perusahaan, adanya channel YouTube, package-nya saya ganti saja nanti. Di sini pilih saja nama project-nya adalah Simple Calculator. Simple Calculator. Nama package-nya itu biasanya nama perusahaan, nama website perusahaan. Di studio aja. Yang penting ada titiknya, nanti tetap akan dianggap benar. Terus ini untuk minimum SDK-nya kalian bisa memilih, kalau butuh bantuan bisa klik help me choose. Ya. Jadi yang ini semakin besar kumulatif distribusinya, berarti semakin banyak aplikasi Android yang bisa menjalankan aplikasi kita. Jadi semakin, kalau pilih misalkan Jelly Bean, berarti 98% pengguna Android bisa menginstal aplikasi kita. Tapi di sini saya pakai defaultnya saja ya, pakai yang Lollipop Android 5. 94,1 device itu bisa menjalankan aplikasi yang akan kita buat ini. Klik finish. Ini malah munculnya di layer satunya. Ini di close saja. Oke, ini ketika membuat project pertama kali, ketika kita membuka project pertama kali, ya pasti dia akan mendownload library-library yang dibutuhkan, dia akan mendownload package-package, mendownload plugin-plugin yang dibutuhkan. Ya, ini kalau laptopnya kencang, biasanya cepat. Nah, ini sudah selesai. Ini pakai Kotlin ya, bahasanya Kotlin. Seperti ini. Oke. Seperti yang tadi dijelaskan di slide, ketika kita membuat aplikasi pertama kali, nanti akan muncul satu activity. Kalau kita pilih empty activity, akan muncul satu activity namanya main activity. Nah, biasanya activity itu mempunyai layout. Makanya di sini ada activity underscore main XML. Activity underscore main XML ini digunakan untuk mendesain tampilan aplikasi. Ya, di sini bahasanya pakai bahasa XML. Bahasa XML ini hampir sama seperti HTML. Dia ada tag pembuka dan tag penutup. Ya, kita bisa mendesain pakai tampilan GUI seperti ini, atau bisa pakai tampilan kode, atau bisa dua-duanya. Tapi kalau saya sih prefer kalian coba yang ini dulu. Coba yang tampilan kode terlebih dulu, supaya kalian itu tahu atribut-atribut yang dipakai. Jadi di sini di kode ini ada beberapa atribut. Misalkan di sini kan kita pakai
text view. Text view ini adalah komponen view. Ya, di sini ada atribut layout width, layout height, atribut text, atribut layout constraint bottom. Terus di sini ada layout-nya. Kita menggunakan constraint layout. Jadi layout yang direkomendasikan oleh Android Studio itu biasanya adalah constraint layout. Tapi untuk penggunaannya itu cukup susah sebenarnya. Cukup susah tapi yang direkomendasikan ini. Nah, nanti kita akan mempelajari juga layout-layout lain selain constraint layout. Jadi biasanya yang paling gampang itu adalah linear layout. Yang paling gampang dipelajari. Ada linear layout, ada relative layout. Biasanya dua itu. Nah, tetapi sekarang untuk constraint layout ini juga sudah banyak dipakai. Ya, di sini yang pertama kali dilakukan untuk membuat aplikasi Android adalah kita harus mendesain dulu tampilan antar mukanya. Jadi kita desain dulu tampilan antar mukanya. Jangan langsung ke Kotlin-nya. Jangan langsung nyentuh Kotlin-nya, tapi kalian harus desain dulu tampilan antar mukanya, gitu. Nah, sebenarnya untuk mendesain tampilan antar muka itu ada softwarenya ya, ada softwarenya. Ada Adobe XD, ada Figma, ada Pensil. Kalau kemarin di DTS itu pakainya Pensil. Ya, ini contohnya kita akan mendesain kalkulator. Nah, ini kalkulator, desainnya seperti ini. Nanti di sini ada input 1, ini input 2, terus di sini nanti ya, ini dihapus dulu aja. Ya, pokoknya kita harus desain dulu pertama kali sebelum membuat atau mengimplementasikan ke dalam kode, didesain dulu. Sebenarnya untuk mata kuliah mobil ini 18 kali pertemuan itu nggak cukup karena materinya itu sangat banyak sekali. Ya, misalkan di sini aplikasi kalkulator, judulnya misalkan. Terus di sini ada input angka, input angka yang pertama. Terus sini input angka 2. Desainnya pakai pensil malahan. Ya, seperti ini. Terus nanti di sini ada inputannya seperti apa, terlalu tebal. Seperti ini. Terus ini tombolnya. Tombolnya seperti ini. Oke, ini kasih plus ini main, ini kali, ini bagi.
ini. Nah, ini membuat kalkulator sederhana cuma membutuhkan ini aja ya, membutuhkan tombol plus, min, kali, bagi. Nah, atas ini tombol untuk clear. Terus nanti di sini ada hasilnya. Hasil seperti ini. Ya, seperti ini. Tampilan seperti aplikasi kalkulator yang akan kita buat. Sini hasilnya. Oke, seperti ini. Ini hasilnya. Tampilannya seperti ini, sangat simpel sekali. Ya, sekarang kita buat tampilannya seperti itu. Di sini kita ganti layout-nya pakai linear layout. Linear layout. Untuk linear layout, ya di sini kita split saja. Supaya langsung kelihatan tampilannya. Untuk linear layout ini ada dua orientasi vertikal dan horizontal. Kalau misalkan orientasinya vertikal, maka dia akan membagi ke dalam baris-baris seperti ini. Yaitu kalau orientasinya vertikal, linear layout, orientasi vertikal. Tapi kalau orientasinya horizontal, itu dia akan membagi ke dalam kolom. Jadi kalau horizontal nanti akan dibagi seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau melihat data kita atau template kita di sini, itu berarti kita akan menggunakan orientasi apa? Vertikal ya. Jadi ada baris pertama, ini baris kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9. Kita pakai orientasinya adalah yang vertikal. Maka dari itu di sini kita ubah orientation vertikal. Terus kita tambahkan padding supaya dia tidak terlalu tidak terlalu mepet dengan layarnya. Kayak ini kan Hello World kan mepet banget dengan layarnya. Tambahkan paddingnya 8 dp. Oke, di sini ada satuannya ya. Jadi satuan padding dan margin itu dp atau deep pixel. Sedangkan untuk satuan tulisan, misalkan satuan ukuran font itu SP. Itu. Ini di push. Ya seperti ini. Terus ini tulisannya ini akan saya ganti samain ya. Aplikasi kalkulator. Aplikasi kalkulator seperti ini. Terus karena kita sudah tidak menggunakan constraint layout, ini dihapus saja. Yang constraint bottom, left, right, top ini dihapus. Karena atribut ini hanya digunakan kalau kita menggunakan constraint layout. Seperti ini. Terus saya pengen tulisannya itu besar dan tebal. Saya akan mengubah text size-nya. Jadi ada atribut text size. Untuk ukuran teks kita menggunakan satuan SP. Di sini misalkan 14 SP. Masih kurang besar, kita ganti menjadi 16 SP.
kurang besar lagi 20 SP, misalkan seperti itu. 16 SP saja. Kemudian warnanya saya ganti menjadi hitam. Terus untuk stylenya saya ganti bold seperti ini. Nah, terus kemudian kita buat supaya dia berada di tengah menggunakan layout gravity. Layout gravity center. Oke, seperti ini. Dia berada di tengah sekarang. Oke, ini aplikasi, ini pertama kali kita membuat text view seperti ini. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tampilan ini ya, input angka 1 dan seterusnya. Ya, ini untuk input angka 1 ini kita akan menambahkan komponen itu yaitu text view. Jadi secara otomatis nanti Android Studio akan menampilkan autocomplete. Ini pakainya wrap content. Sini, terus di sini teksnya adalah masukkan angka 1. Seperti ini. Ini sama, kita copy saja ya yang text color dan bold-nya. Ya, seperti ini. Terus karena supaya dia terlalu mepet dengan tulisan yang di atasnya, kita tambahkan atributnya adalah layout margin top. Ini misalkan 8 dp. Ini kalau margin, kalau padding itu satuannya dp. Seperti ini. Oke. Terus di bawahnya itu kita tambahkan edit text. Oke. Edit text-nya untuk width-nya itu width-nya mask parent, kalau height-nya wrap content. Jadi mungkin perlu diketahui kalau mask parent itu dia akan menyeleksi seluruh layar. Seperti ini contohnya. Nah, tapi kalau wrap content, dia akan menyeleksi sesuai dengan yang karakter yang kita inputkan. Misalkan di sini, kalau di sini misalkan aplikasi kalkulator, karena di sini tinggi dan height-nya itu wrap content, maka dia akan menyesuaikan dengan tulisan aplikasi kalkulator. Beda halnya kalau di sini saya ubah menjadi width-nya itu saya ubah ke dalam mask parent. Mask parent, maka dia akan menyeleksi seluruh layar. Terus di sini gravity-nya pastinya pakainya center horizontal. Oke. Center vertical. Harusnya pakainya gravity, bukan layout gravity. Kalau kita pakainya mask parent. Nah, ini pakai wrap content saja. Gitu. Jadi ini kalau mask parent itu menyeleksi seluruh layar, kalau wrap content cuma menyeleksi sesuai kebutuhan. Di sini karena nanti kita akan memasukkan data ke dalam edit text, maka di sini kita tambahkan ID. ID-nya adalah EDT, edit text angka 1 ini misalkan. EDT angka 1. Nah, seperti ini. Terus ini tambahkan hint. Nggak usah tambahkan hint ya, karena di sini sudah ada masukkan angka 1. Di sini tambahkan saja input type. Input type-nya adalah number.
Jadi kalau di sini kan ada input tab ya, jadi ketika kalian klik edit text nanti yang akan muncul adalah angka. Kan kalau misalkan tidak kita tambahkan input tab, number seperti ini, maka yang akan muncul tidak hanya angka tetapi bisa ABC, bisa angka, gabungan dari itu. Ya, seperti ini. Ini yang selanjutnya itu sama, tinggal dikopas saja ya. Dikopas, terus diganti ini angka, masukkan angka 2, tadi di anunya input angka 1, sama aja ya. Terus ini ID tidak boleh sama, EDT angka 2 seperti ini. Ya, seperti ini. Terus di sini kalau terlalu mepet nanti bisa kita tambahkan. Ini sudah tambahkan margin top ya. Di sini ada margin top. Makanya di sini ada spasinya. Sekarang kita akan membuat tombol. Nah, tombolnya ini karena dia itu berbaris mendatar seperti ini, maka kita tambahkan lagi layout linear. Jadi di sini kan kita menggunakan linear layout. Linear layout ini termasuk dalam view group. Nah, di Android Studio ketika mendesain di Android kita bisa menambahkan view group di dalam view group. Jadi di dalam linear layout itu ada linear layout lagi, itu bisa. Di sini saya tambahkan lagi view group yaitu linear layout. Nah, cuma bedanya di sini kita menggunakan orientasinya horizontal. Ini untuk layout width-nya kita pakai mask parent, width-nya mask parent, height-nya wrap content. Seperti ini. Oke, seperti ini. Terus di dalamnya, di dalam linear layout ini kita tambahkan button. Button. Ya. Sebenarnya kalau misalkan linear layout tidak kita tambahkan atribut orientation, maka secara default sistem akan memberikan orientasinya itu horizontal. Jadi kalau misalkan linear layout di sini kita tidak menambahkan atribut orientation, maka secara default sistem akan memberikan orientasinya itu horizontal. Nah, di sini kalau buttonnya kita buat di sini kita pakai layout wrap content semua. Wrap content. Terus di sini teksnya adalah plus ya. Plus seperti ini. Oke, jangan lupa tambahkan ID. ID-nya adalah BTN plus seperti ini. Ya, nanti ini tinggal dikopas saja sebanyak 3 kali. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini secara default dia orientasinya horizontal. Tanpa harus kita tambahkan orientation horizontal. Seperti ini. Oke. Terus di sini kita ubah ini main, ini kali, ini bagi. Terus ID-nya tidak boleh sama. Di sini kita ganti ID-nya btn min, btn kali, btn bagi. Nah, seperti ini tampilannya sudah mulai jadi. Kalau tambahkan layout margin top lagi 8 dp. Seperti ini.
Terus supaya button tidak terlalu mepet, di sini tambahkan layout margin N. Margin N itu nanti dia akan memberikan spasi, memberikan margin di sebelah kanannya. Misalkan di sini saya tambahkan marginnya itu 8 dp, biar ada spasinya. Ini tinggal di-copy saja. Copy. Dah. Seperti ini. Terus ini supaya dia di tengah, tambahkan atribut atribut layout gravity atau atribut layout gravity. Layout gravity center horizontal atau gravity ya. Ya, gravity center horizontal. Oke, seperti ini. Ya, ini memang untuk atribut-atributnya ini sebenarnya tidak harus kalian hafal. Yang penting itu jam terbang. Kalau kalian sering membuat aplikasi Android, nanti akan hafal atribut-atributnya. Oke, seperti ini tampilannya sudah mau jadi, tinggal terakhir kita tambahkan untuk button clear dan hasil. Ya, untuk button clear ini sudah di luar linear layout, tambahkan button width-nya kalau sekarang mas parent. Terus untuk height-nya wrap content. Seperti ini, teksnya itu adalah clear. Terus ya seperti ini saja. ID-nya jangan lupa btn clear. Nah, seperti ini. Terakhir, text view. Ini wrap content. Terus teksnya ini hasil. Text style-nya bold. Text size-nya 16 sp. Terus text color black. Terus out gravity center. Tambahkan lagi layout margin top. Ini 8 dp. Enaknya di Android Studio itu karena dia sudah autocomplete, jadi tinggal di tab-tab saja. Nah, terakhir tambahkan lagi text view. Ini wrap content. Terus teksnya ini adalah 0. Samain saja. Seperti ini. Ini untuk text size-nya saya ubah menjadi 20. Terus saya tambahkan layout margin top 4 dp. Terus jangan lupa ID-nya. ID-nya adalah TV hasil. Ya, seperti ini. Seperti ini hasil dari aplikasi Android yang akan kita buat. Ya, seperti ini ya. Nah, ini tampilannya. Sekarang kalau misalkan tampilannya sudah jadi, tinggal kita masuk ke main activity. Ya. Nah, terus di sini mungkin ada pertanyaan, kalau di sini muncul warning, itu tetap bisa dijalankan, aplikasinya tetap bisa di-running. Cuma kalau bisa menghindari warning atau mengantisipasi warning itu lebih baik.
Nah, di sini kenapa muncul warning karena Android Studio itu menyarankan supaya kita tidak menuliskan hardcode seperti ini, menuliskan langsung di layout-nya. Itu tidak disarankan. Lebih baik kita buat string resource-nya. Jadi di sini tinggal diklik ininya lampunya, extract string resource, terus pilih resource name-nya bisa kalian ubah, klik OK, nanti di sini di values string nanti akan dibuatkan ininya string resource-nya seperti itu. Jadi seperti itu. Ini diklik tanda lampu kuningnya atau kalian bisa ALT enter. Extraction resource di ALT enter aja semuanya. Ya ini juga extract string resource ini plus, misalkan plus ini main, ini kali, ini bagi. Terus ini clear. Ini hasil. Ini 0, itu aja. 0. Oke, seperti ini. Sudah hilang warningnya. Oke. Sudah seperti ini dulu aja. Nggak apa-apa, sudah hampir mirip dengan layout yang kita buat. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau di drag and drop tuh kan bisa di drag and drop tuh, Pak. Ya, Nah, bisa. kalau bedanya apa ya, Pak? Bedanya kan kalau misalkan di sini ya sama sebenarnya. Pertama, kalau drag and drop kalian harus tetap tahu nama komponen-komponen view-nya. Misalkan di sini saya butuh untuk membuat aplikasi kalkulator, membuat desain kalkulator ini, saya butuh button, saya butuh apa? Butuh edit text, butuh text view. Nah, untuk di sini sebenarnya sudah disediakan. Nah, cuma kalau di sini non edit text itu namanya plain text. Jadi agak bedanya seperti itu. Untuk drag and drop-nya juga sama, tetapi nanti kalau misalkan kalian apa ya? Saya misalkan ini ya, aplikasi kalkulatornya ini pengen saya tengahkan. Nah, nanti kalian di atributnya ini harus mencari apa? Kira-kira untuk supaya tulisan kalkulator ini di tengah ini atributnya apa ya? Ya, kalian tetap harus mencari di sini. Nah, dan supaya kalian cepat dalam mencari, kalian harus hafal nama atributnya. Makanya tinggal di search di sini. Misalkan center gitu. Nah, dan di sini ada layout gravity gitu. Jadi sebenarnya sama saja, cuma kalau saya pribadi itu mengharapkan kalian itu belajar yang kodenya dulu supaya kalian hafal atribut-atributnya. Jadi supaya hafal atribut-atribut apa saja yang ada di text view, atribut apa saja yang ada di edit text. Nah, nanti kalau kalian sudah hafal atributnya, kalian menggunakan desain itu gampang sekali. Kalau tinggal drag and drop, tinggal search gitu. Itu sih Mas. Jadi sebenarnya ya sama saja, cuma kalau kalian nggak hafal nama atributnya, kalian akan kesusahan juga dalam mendesain dengan drag and drop gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, kalau dulu saya pertama belajar Android juga pakai kode dulu. Terus saya beralih ke drag and drop malah nggak apa ya, nggak cocok. Jadi lebih enak itu yang ini pakai kode terus nanti hasilnya keluar di sini langsung.
gitu. Tapi kalau di software kayak Figma atau BXD nanti sudah dibuatkan kodenya, kode layoutnya biasanya. Di Figma nanti kita desain seperti ini, nanti langsung muncul kode XML-nya. Oke, seperti ini. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada mungkin kita istirahat sebentar ya. Istirahat 5 menit. Setelah itu saya lanjutkan ke coding yang Kotlin. Oke, istirahat 5 menit dulu. Supaya nggak terlalu mepet dengan asar ya. Oke, kita mulai. Sekarang kita akan masuk ke kode programnya yang Kotlin. Oke, masih pada hidup semua kan ya? Masih, Pak. Coba Oke, siap, langsung kita lanjutkan ya. Di sini pertama kita lakukan inisialisasi objek yang dibutuhkan. Misalkan tadi kan kita butuh 2 edit text, 4 button, dan 1 text view ya. Jadi kita butuh ini ada 2 edit text, 1, 2, ada 4 button, 5 button sama clear, terus 1 text view. Oke, langsung aja di sini kita inisialisasi kayak private let init var, kemudian namanya edt angka 1, edt bilangan 1 misalnya. Edt bilangan 1, edt itu edit text. Ini adalah objek dari edit text. Terus ini edit bilangan 2 sama ya. Terus di sini btn itu button plus. Ini adalah objek dari kelas button. Dan seterusnya, ada yang nyoret-nyoret. Oke, terus plus main bagi kali. Plus main bagi dan kali. Ditambah clear. Seperti ini. Oke, terus tambahkan satu lagi, private let init var, yaitu text view hasil. Ini text view. Oke, seperti ini. Di let init var itu kalau di Java itu seperti private, kemudian nama variabelnya apa. Jadi kalau di Java ini variabel ini atau objek ini bisa dipakai oleh kelas main activity. Terus kalau di Kotlin extend itu ditulis pakai titik 2. Kalau di Java kan ditulis extend gitu ya. Seperti itu. Terus di sini ada metode onCreate. Nah, metode onCreate ini wajib dibuat karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa metode ini digunakan untuk membuat tampilan antarmuka, untuk merender tampilan. Oke, di sini kita akan pakai objek-objek ini di dalam metode onClick. Kita akan
supaya objek ini bisa terbentuk, bisa muncul di tampilan antarmuka, kita harus panggil semua objek ini di dalam metode onCreate. Oke. Ini tambahkan edt build 1 sama dengan find view bid r.id.edt angka 1. Ya, pakai find view bid kita akan merujuk ke layoutnya. Tadi layoutnya kan ID-nya kan angka 1, angka 2, terus btn plus ini find view bid rid btn plus namanya juga sama dengan yang di layoutnya, ini tinggal copy saja. Ini main bagi kali main bagi kali ya, seperti ini. Terus btn clear sama dengan find view bid rid btn clear ya namanya. Terus tv hasil find view bid rid tv hasil juga. Oke, seperti ini. Setelah membuat objek, kita panggil di dalam metode onCreate. Nah, terus di sini kita gunakan metode set onClick listener. Jadi ketika button plus diklik, ketika kita klik tombol plus, dia bisa melakukan aksi apa. Oke, di sini tinggal tambahkan btn plus set onClick listener this, tambahkan this. Ini kalau misalkan muncul merah seperti ini, itu tinggal di klik tombol merahnya atau bisa di alt enter. Nah, ketika di alt enter, nanti muncul dua pilihan, create extension function atau let main activity implement interface view on click listener. Kita pilih yang implement interface view on click listener. Terus nanti kalau kita mengimplement interface view on click listener, kita wajib menambahkan metode on click karena di dalam interface ini ada metode on click. Seperti saya jelaskan kemarin bahwa interface itu kalau kita mengimplement interface, maka kita wajib juga mengoverride metode yang ada di interface tersebut. Nah, ini sudah bertambah ya. Kalau mau implement itu pakai koma. Jadi kalau implement di Kotlin itu pakai koma. Terus ini muncul metodenya. Terus di sini kita tambahkan aksinya ya. Aksi yang dilakukan oleh si ini, dilakukan oleh buttonnya seperti apa. Sebenarnya di sini kita bisa mudah ya, pakai if aja. If v id sama dengan rid btn plus ya, btn plus seperti ini. Ini merah karena di sini kita tambahkan ini menambahkan penanganan nol, nanti dihapus saja supaya nggak error. Oke, di sini kita buat file input angka 1 edt build 1 titik text to string
Terus tambahkan metode trim atau function trim. Fungsi dari function trim ini adalah supaya kalau kita mengisikan spasi itu dapat tetap dieksekusi. Jadi trim ini untuk menangani spasi. Dan kadang kita nggak sengaja ngasih spasi ke angka dengan menggunakan fungsi trim ini, maka spasi itu akan diabaikan. Ini yang angka 2 juga sama. Ini bilangannya 2 seperti ini. Oke, terus di sini tinggal kita buat sebuah variabel jumlah sama dengan ini ya, input angka 1 convert to double. Karena kan angkanya kan kadang bisa berupa integer, bisa berupa double ya. Bisa berupa bilangan bulat, bisa berupa pecahan ya. Mendingan kita convert ke double saja. Input angka 2 to double. Sorry, to double. Terus di sini tambahkan, kita tampilkan di TV hasil. Hasil dari penjumlahannya kita tampilkan di TV hasil pakai teks titik teks sama dengan jumlah to string. Oke, seperti ini. Jadi inputan angka ini kita convert dulu ke string. Terus setelah itu kita convert lagi hasilnya supaya bisa dijumlahkan, karena kan kalau penjumlahan string kan nggak bisa. Nah, setelah itu hasilnya kita tampilkan ke text view dalam bentuk string. Seperti ini. Untuk main kali bagi juga sama. Nah, ini tinggal kita run saja. Nah, ini tinggal di run. Kita tunggu hasilnya cukup lama. Ini tampilannya nanti di sini ya. Ini kok lama banget Gradle Build-nya. Oke. Ini emulator ya soalnya HP saya sedang dipakai. Tidak bisa. Oh, sebentar. Sekarang lagi. No emulator, no running emulator. Oke. Kok malah nggak bisa ya? Oke, pindah ke Nexus. Oke, yang ini bisa ya. Oke, nanti hasilnya akan muncul. Untuk sementara kita
masih ke button plus dan juga masih plus ya, masih plus dan kita belum menangani kesalahan dan juga penggunaan on state view. Oke, karena di sini saya ada keperluan yang sangat mendesak sekali, jadi mungkin kelanjutannya akan saya buatkan video saja. Jadi kelanjutan dari aplikasi yang kita buat ini akan saya buatkan video lagi tersendiri. Ya. Ini 5, ini 8. Ini kalau di plus, maka hasilnya adalah 13. Ya. Tapi kalau misalkan ini kosong, ini plus ya akan false plus. Nanti penanganannya akan ada video tersendiri. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak penjelasan yang kurang jelas. Saya ada keperluan yang sangat mendesak sekali, jadi tidak bisa melanjutkan pertemuan kita lanjutkan sampai saya selesai aplikasinya, tapi nanti akan saya buatkan video tersendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi